Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan menjadikan semua nikmat yang Allah berikan menjadi sarana bagi kita untuk semakin dekat, semakin taat kepada Allah. Maka mudah-mudahan rasa syukur kita sebagaimana Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur maka niscaya Allah akan tambah-tambah lagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Hadirin sekalian jamaah salat Jumat dimuliakan Allah. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, khatib ingin mengajak kepada jamaah sekalian, marilah sejenak kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang Allah sampaikan di dalam surah At-Tahrim, surah ke-66, dimulai dari ayat ke-6, 7 dan 8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di dalam ayat ke-6 surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api neraka. Ada perintah dari Allah kepada kita, perintah bagi kita untuk menjaga, menjauhi, jangan sampai kita tersentuh oleh api neraka. Tapi perintah Allah tidak hanya ditujukan kepada diri kita saja. Allah menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan jaga keluargamu. Maknanya apa hadirin sekalian? Ini adalah tugas bagi kita. Apalagi sebagai kepala keluarga, maka kita memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga tanggung jawab untuk keluarga kita, istri dan anak-anak kita, orang tua kita, keponakan kita, dan juga saudara-saudara kita yang lainnya. Qu anfusakum wa ahlikum nar, menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita dari api neraka. Maka hadirin sekalian jamaah Jumat dimuliakan Allah, ketika Allah takdirkan kita memiliki keluarga, maka tugas utama yang pokok adalah bagi kita agar mengajak kepada mereka untuk sama-sama taat kepada Allah, agar mereka terhindar dari api neraka. Tidak hanya itu, juga tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana mengajak mereka untuk bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi tugas pokok dari Allah kepada kita orang-orang yang beriman, kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana dahsyatnya siksa api neraka itu, sehingga Allah sebutkan dalam ayat tersebut waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Maknanya adalah bahwa manusia di situ dijadikan sebagai bahan bakarnya neraka dan juga bebatuan. Artinya bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Kalau tidak ada manusia, maka neraka itu tidak akan menyala. Kalau hanya bebatuan saja, maka neraka tidak akan menyala. Maka bisa dipastikan dengan ketika Allah menyebutkan manusia sebagai bahan bakarnya neraka, maka sudah dipastikan bahwa manusia pasti akan ada yang ada dalam neraka tersebut. Pasti ada manusia yang ada dalam neraka tersebut yang kemudian dijadikan sebagai bahan bakarnya neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahkan Allah sebutkan bagaimana ketika neraka itu ada yang Allah siapkan para malaikat, alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah siapkan para malaikat yang mereka itu ghiladun shidadun, mereka itu sadis, mereka itu kejam,
Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kenapa Allah tempatkan para malaikat yang sadis dan kejam itu? Karena saking Allah tuh gemes kepada para penghuni neraka, sehingga Allah tempatkan para malaikat yang juga mereka sadis dan kejam. Yang malaikat itu mereka tidak pernah bermaksiat dengan apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Maka hadirin sekalian jamaah dimulakan Allah, ini adalah sebuah peringatan tentang bagi kita yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga diri kita. Tidak hanya diri kita, tapi juga bagi kita untuk mengajak keluarga kita, menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Lalu kemudian di ayat ketujuhnya Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir, orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri dari kebenaran, yang tidak mau menerima agama Allah. La ta'tadirul yaum, janganlah engkau membuat alasan di hari ini, di hari kiamat. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya akan diberikan balasan terhadap apa yang kau kerjakan. Maknanya hadirin sekalian, di hari kiamat nanti banyak orang-orang kafir yang kemudian mereka menyesal, dan kemudian mereka membuat alasan-alasan untuk kemudian tidak disiksa oleh Allah. Tetapi Allah katakan la ta'tadzirul yaum, jangan kau membuat alasan di hari ini, karena pasti akan dibalas apa yang kau kerjakan selama di muka bumi. Selama hidupmu di dunia akan dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap perbuatanmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian jamaah Jumat makan Allah, lalu dilanjutkan di ayat ke-8, kembali Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bagaimana supaya caranya agar kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari siksa api neraka? Bagaimana kemudian agar di hari kiamat nanti tidak terjadi penyesalan atas perbuatan kita selama di dunia? Maka Allah perintahkan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kembali kepada Allah dengan maknanya adalah kembali berusaha memperbaiki diri kita, kembali mengoreksi diri kita, kembali mentafakuri diri kita. Sebenarnya apa tujuan hidup kita? Ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, lalu kemudian masih banyak hal-hal kewajiban yang Allah perintahkan, lalu kemudian kita lalaikan. Masih banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah. Momentum pergantian tahun ini selalu dijadikan sebagai sarana bagi kita untuk introspeksi diri kita. Tapi tidak cukup sampai di situ. Introspeksi itu tidak hanya dilakukan setahun sekali, tidak hanya sebulan sekali, tidak hanya sepekan sekali, tidak hanya setiap hari, bahkan 5 kali sehari. Allah kasih kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Di setiap waktu sholatnya Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Disitulah Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, menyadari kesalahan kita, memohon ampun kepada Allah, lalu kemudian meminta kepada Allah supaya kita dijaga oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maha baiknya Allah, begitu maha sayangnya Allah, sehingga sampai detik ini pun kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat kepadanya. Maka kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Makna taubat nasuha di sini adalah ada 3 rukun taubat. Yang pertama adalah penyesalan. Karena tidak ada namanya taubat tanpa ada penyesalan. Bukan taubat namanya kalau tidak menyesal. Maka dalam taubat kita, maka kita harus menyesali perbuatan kita. Apa dosa yang sudah kita lakukan, kita sesali di hadapan Allah. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah supaya Allah hapuskan dosa tersebut. Rukun yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Setelah kita menyadari, setelah kita menyesali, meminta ampun kepada Allah,
lalu kemudian kita bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Karena kalau kita mengulangi perbuatan tersebut, maka bukan taubat nasuha namanya. Dan yang ketiga adalah mengganti perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Fa innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus segala keburukan-keburukan yang kita lakukan. Maka hadirin sekalian, jamaah Jumat makan Allah, ini adalah sebuah peringatan dari Allah tentang tugas tanggung jawab kita, terutama sebagai kepala keluarga, agar menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka. Caranya adalah dengan selalu bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Lalu pertanyaannya, kemana kita akan kembali kepada Allah? Tempat apakah yang pantas bagi kita untuk kembali kepada Allah? Maka kembalilah kepada Allah dengan kembali ke rumah Allah, Baitullah, Masajidallah. Masjid ini adalah rumah Allah. Disinilah tempat kita untuk bertaubat kepada Allah. Disinilah tempat kita untuk memperbaiki diri kita. Karena hakikatnya ketika masjid didirikan, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Di dalam surah At-Taubah Allah menyebutkan, pastilah masjid itu didirikan atas dasar takwaan. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya adalah orang-orang yang senang memperbaiki diri mereka. Maka jadikanlah masjid ini sebagai platform bagi kita, tempat bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Tidak hanya dalam hal ibadah, tapi juga kita bisa memperbaiki kualitas hidup kita dengan terus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita, belajar memperbaiki sholat kita, belajar kita untuk bermandiri, bersosial dengan sesama masyarakat yang lainnya. Dan juga di masjid inilah tempat solusi bagi kesejahteraan masyarakat. Menjadi tugas bagi kita semua bagaimana memakmurkan masjid ini. Tidak hanya masjid yang dimakmurkan oleh jamaahnya, tetapi juga masjid yang bisa memakmurkan jamaahnya. Hadirin sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka kembalilah kepada Allah, kembalilah ke masjid, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki bacaan Al-Quran kita, maka niscaya Allah akan perbaiki kehidupan kita. Jika selama ini kehidupan kita masih seperti ini saja, banyak sekali masalah yang terjadi, maka saatnya bagi kita untuk kembali kepada Allah. Yuk sama-sama kita kembali kepada Allah. Kita makmurkan rumah Allah, kita makmurkan masjid Allah ini. Kita sama-sama belajar, perbaiki bacaan Al-Quran kita, sama-sama belajar mengkaji. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, tugas bagi kita untuk belajar dan memahami apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Karena Al-Quranlah yang menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, melindungi kita. Allah selalu berikan hidayah dan taufik inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa terus berusaha untuk memperbaiki diri kita dan melakukan hal terbaik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kebaikan yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah menjadi amal soleh kita, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan insyaallah akan menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian jemaah salat Jumat yang Allah, kesempatan khutbah yang kedua ini, mari kita tundukkan hati kita. Kita tengadahkan kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, memohon ampun kepada Allah atas segala kekhilafan dan kelalaian kita. Mudah-mudahan di hari yang baik ini, Sayyidul Ayyam ini, menjadi titik balik bagi kita
agar kita selalu berusaha memperbaiki diri kita, bertaubat kepada Allah, dan kemudian berusaha untuk memperbaiki diri kita, melakukan hal terbaik yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.